Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Jemaat Happy Nation Jogja dimanapun Anda berada. Pada hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk kehidupan yang Kau berikan kembali kepada kami. Kami dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Semuanya ini karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terangi hati kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami mendengarkan firman-Mu dan mengerti, dan hati kami diubahkan, cara berpikir kami diubahkan, dan hidup kami diubahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, ucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pada hari ini saya akan berkhotbah, dan judul yang saya berikan, Perjumpaan dengan Tuhan yang Mengubah Hidup. Teksnya diambil dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Kalau kita perhatikan peta di sini, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, Yerusalem ke Emmaus kira-kira 7 mil atau 11 kilometer jauhnya. Nah, di dalam ayat yang ke-14, dikatakan, kalau Bapak Ibu Saudara-saudari membaca Alkitabnya, tapi saya tidak presentasikan di sini, dikatakan bahwa mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Jadi dua murid Tuhan Yesus ini pergi ke Emmaus ketika setelah penyalipan dan kematian dan penguburan Tuhan Yesus, waktu itu penguburan Yesus pada waktu itu, mereka begitu tergoncang murid-muridnya, dan dua orang di antara murid ini menjauh dari Yerusalem, mereka pergi ke Emmaus. Nah, kenapa alasannya mereka pergi ke Emmaus? Ada beberapa alasan. Tetapi hal yang paling mendekati bahwa mereka kecewa dan kemudian mereka kembali ke dalam kehidupan yang semula, mereka kembali ke kampungnya sama seperti yang dicatat di Yohanes pasal 20 dan 21, bagaimana murid-murid Tuhan Yesus kembali kepada profesi mereka semula, setelah mereka melihat bahwa Tuhan atau Yesus yang disalibkan itu ternyata tidak memenuhi ekspektasi mereka. Dan mereka tidak tahu, mereka belum tahu bahwa bahwa Yesus akan dibangkitkan dari kematian. Nah, dalam situasi yang seperti ini, di dalam kekecewaan mereka, dalam pengharapan mereka yang tidak menjadi kenyataan, dan juga bercampur dengan takut, ya, karena setiap orang yang ada hubungannya dengan orang disalibkan, ada kemungkinan, besar kemungkinannya untuk ditangkap juga oleh tentara Roma. Dan dalam keadaan yang membingungkan, dalam keadaan yang tidak pasti, dan dalam keadaan pertanyaan yang begitu besar di benak mereka, mereka kembali ke kehidupan masing-masing, mereka menjauh dari Yerusalem, tempat kejadian yang menggoncangkan iman mereka terjadi. Dengan kata lain, mereka menjauh dari kehendak Tuhan, dari rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, di ayat 14 dikatakan, dan mereka bercakap-cakap, dua murid ini ketika perjalanan ke Emmaus, mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Dan ketika mereka sedang bercakap-cakap, di ayat 15, Bapak Ibu melihat Alkitabnya, dikatakan, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Jadi di sini Tuhan datang menampakkan diri dan berbicara dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Dalam situasi yang kalut seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka tidak bisa melihat meskipun Tuhan datang menyatakan dirinya kepada mereka dan bercakap-cakap, menemani mereka dalam perjalanan mereka, menjauh dari kehendaknya, menjauh dari rencananya. Pun Tuhan berjalan bersama-sama mereka, tetapi mereka tidak bisa melihat dan tidak bisa mengerti, karena Alkitab mengatakan mata mereka tertutup, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Demikian juga Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dalam keadaan kita ketika kita mengalami masalah, kekalutan, masalah kekecewaan,
Banyak kali kita tidak bisa melihat Tuhan berbicara. Banyak kali Tuhan tidak bisa kita serasakan dan kita tidak bisa melihat kehadirannya dalam perjalanan hidup kita. Nah, lalu kita lihat kembali teks kita di ayat yang selanjutnya, ayat 17 dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Kenapa? Pertanyaannya, muka mereka muram. Nah, kita tahu bahwa bangsa Israel ini, mereka hampir 1000 tahun kalau dijumlahkan seluruh perjalanan bangsa ini sampai hari ini, ada sekitar 1000 tahun lamanya mereka selalu berada dalam jajahan atau dalam tekanan atau dalam pengasingan, ya. Dan kita tahu bahwa identitas bangsa Israel ini dibangun dari waktu mereka dijajah, waktu mereka diasingkan, waktu mereka migrasi, ya, mereka menjadi orang asing di tanah asing. Dan pembentukan identitas mereka ini, Bapak Ibu, terus menghantui dan mewarnai perjalanan hidup mereka dan membentuk mentalitas mereka. Dan Israel ini baru merdeka tahun 1948. Jadi pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus juga sebenarnya mereka punya pengharapan bahwa Tuhan ini datang sebagai pembebas secara politik, memberikan kemerdekaan, memberikan kelepasan dari tekanan penjajah Romawi pada waktu itu. Mereka punya pengharapan seperti kitab-kitab perjanjian lama mencatat bahwa akan ada seorang Mesias, akan ada seorang juru selamat yang membebaskan mereka secara politik dan membebaskan mereka dari penjajahan. Itu sebabnya ketika Tuhan bertanya, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan, mereka berhenti dan muka mereka muram, ya, mereka bersedih hati, mereka dalam kekalutan, mereka dalam kekecewaan. Ayat 21, ya, ini jawaban mereka, ini menjelaskan jawaban mereka. Sebelum ke ayat 21, kalau Bapak Ibu baca ayat 18 dikatakan, lalu seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Kleopas ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu orang asing, karena ingat dia tidak bisa melihat bahwa Yesus menyatakan dirinya dan berbicara dengan dia. Lalu ayat yang ke-19 katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Jadi kedua orang murid Tuhan Yesus yang dalam perjalanan ke Emmaus ini mengatakan bahwa Yesus itu seorang nabi yang berkuasa. Bahkan dalam titik ini mereka tidak mengenali bahwa Yesus itu Tuhan. Mereka masih menyangka, mereka masih punya persepsi bahwa Yesus itu nabi, ya. Menarik Bapak Ibu, ya, ketika mereka dalam keadaan kalut seperti itu, mereka tidak bisa mengenali bahwa Yesus itu sebenarnya Tuhan, bukan hanya nabi yang memiliki kuasa dalam perkataan dan pekerjaannya. Lalu ayat 20 dikatakan, tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkan dia. Kata tetapi ini membalikkan situasi, jadi mereka sebenarnya punya pengharapan, mereka punya ekspektasi nabi ini yang mereka kenal, Yesus nabi ini membebaskan mereka dari tekanan politik dari penjajahan Roma pada waktu itu. Nah, tetapi dalam pengharapan mereka seperti itu bahwa nabi ini akan datang dan membebaskan mereka, ayat 20 mencatat tetapi, ada kata tetapi, ini berarti mengkontraskan dengan apa yang menjadi ekspektasi mereka. Harapan mereka, ekspektasi mereka tidak menjadi kenyataan. Kenapa? Tetapi di sini dikatakan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkan dia. Nah, di sini dilanjutkan ayat 21, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Perhatikan Bapak Ibu, dikatakan padahal. Kata padahal ini kan berarti
mereka punya ekspektasi, mereka punya pengharapan sebelumnya. Mereka mengharapkan bahwa nabi ini, Yesus ini yang mereka anggap nabi, datang membebaskan bangsa Israel. Membebaskan dari apa? Sekali lagi, dari tekanan politik, dari penjajahan, pembebas secara politik. Ya. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Nabi yang mereka harapkan membebaskan mereka dari tekanan politik, ya, yang bersifat politis waktu itu, ternyata disalibkan dan mati. Dan lewat 3 hari, bahkan dikatakan tidak ada mayatnya, dicuri. Ya. Nah, ayat yang ke-25, ya, 25, di situ dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, Tuhan berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Ya, Tuhan Yesus menegur mereka. Tuhan mengatakan betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya. Di terjemahan lain dikatakan betapa lambat engkau bisa mengerti, ya, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita bisa memahami keadaan kedua murid dalam perjalanan ke Emmaus ini. Karena mereka dalam kekacauan, kekalutan, mereka bingung, mereka punya pengharapan itu tidak terjadi, kemudian mereka kecewa, lalu mereka kembali ke kampungnya, mereka kembali ke kehidupannya yang semula karena kekecewaan yang mereka alami. Nah, kita tahu Bapak Ibu, kekecewaan itu datang dari pengharapan yang tidak menjadi kenyataan. Mereka berharap tadinya nabi yang mereka sebut Yesus nabi ini datang untuk membebaskan mereka, tetapi apa yang mereka harapkan tidak menjadi kenyataan. Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kedua orang murid ini mereka patah semangat, dan Amsal mengatakan mengeringkan tulang. Ya, mereka lemas gitu ya, mereka tidak punya pengharapan lagi, mereka menjauh dari Yerusalem, tempat kejadian, tempat tragedi yang menggoncangkan iman mereka, yang membuat mereka kecewa, dan mereka seperti berusaha memungkiri atau menghindari sumber kekecewaan itu dengan menjauh dari Yerusalem, menjauh dari tempat yang membuat mereka kecewa, mereka kembali ke dalam kehidupan mereka yang semula. Ayat berikutnya mengatakan Roma 5 ayat 5, kita punya kabar baik pada hari ini. Roma 5 ayat 5 mengatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan kita di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Terjemahan Alkitab English Standard Version mengatakan bahwa pengharapan yang kita miliki di dalam Tuhan itu tidak mempermalukan kita. Kenapa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Lalu dilanjutkan ayat yang ke-30, ya, waktu ia duduk makan dengan mereka, jadi kemudian Tuhan melanjutkan pembicaraan dengan mereka, dan ayat berikutnya kalau Bapak Ibu perhatikan di Alkitab dikatakan bahwa Tuhan menjelaskan banyak perkara melalui kitab-kitab perjanjian lama, kitab-kitab para nabi, sehingga kemudian mereka juga waktu itu pada titik ini mereka belum juga mengerti. Ya, tetapi ketika ayat 30 dikatakan waktu ia duduk makan bersama-sama dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Nah, ketika itulah terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Jadi ketika dalam perbincangan dan hari sudah malam, Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus waktu itu seolah hendak melanjutkan perjalanannya, tetapi kedua murid ini mendesak Tuhan untuk bermalam bersama-sama mereka. Dan ketika mereka makan malam, Tuhan duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti,
lalu mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ketika kita kembali ke salib, peristiwa salib, peristiwa itu yang bisa mengungkapkan, menyatakan kembali kasih Tuhan kepada kita. Ketika Tuhan mengambil perjamuan kudus, mengucapkan berkat, murid-muridnya ini kemudian teringat kembali peristiwa di salib. Dan kita tahu sebelum itu Tuhan mengadakan perjamuan kudus bersama mereka, perjamuan terakhir bersama mereka. Dan apa yang Tuhan lakukan waktu Tuhan makan bersama kedua murid ini dan mengambil perjamuan kudus, mengingatkan kembali pada peristiwa perjamuan terakhir sebelum Tuhan Yesus disalibkan, dan mereka mengenal Dia. Mata mereka tercelik, mata mereka terbuka. Tadi ayat yang sebelumnya dikatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, itu tersingkap, luruh. Ya, tersingkap dan kemudian mereka tahu, mereka mengenal bahwa Yesuslah Dia. Ayat selanjutnya dikatakan, lalu mereka, kata mereka seorang kepada yang lain, jadi mereka pagi-pagi, ayat selanjutnya kalau Bapak Ibu baca Alkitab dikatakan waktu ketika bangun pagi, mereka kembali ke Yerusalem. Ya, lalu mereka berbicara satu sama lain, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, hati yang kecewa dan pengharapan yang tidak menjadi kenyataan yang bisa membuat kita kecewa. Ketika kita kembali kepada firman Tuhan dan membiarkan firman itu berbicara, atau mungkin ada khotbah yang berbicara kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian secara spesifik situasi keadaan yang Bapak Ibu alami, atau mengizinkan Tuhan berbicara melalui doa-doa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dan di sini dikatakan hati mereka berkobar-kobar, hati kita berkobar-kobar. Saya yakin ketika Tuhan berbicara kepada kita, ketika hati kita lagi kecewa, ketika kita lagi putus harapan, tidak punya pengharapan, maka Tuhan bisa membangkitkan hati yang seperti itu untuk berkobar-kobar kembali. Ayat 33, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Nah, perhatikan teks kita diawali mereka meninggalkan Yerusalem dan menuju ke Emmaus yang jaraknya 11 km tadi ya, 7 mil. Tapi setelah kejadian ini, setelah mereka berjumpa dengan Tuhan, yang pada awalnya mereka tidak mengenal Tuhan, dan ketika Tuhan mengambil perjamuan kudus, lalu mereka menyadari bahwa Yesuslah yang disalibkan itu bangkit dari kematian, bahwa Dia bukannya nabi, Dia Tuhan. Dikatakan sebelumnya mereka lalu mengenal Dia, yang tadinya mereka tidak mengenal Dia. Tadi dikatakan mereka mengatakan Yesus ini orang asing dan tidak mengenal Dia. Lalu mereka bangun dan mereka terus kembali ke Yerusalem. Menarik ya Bapak Ibu Saudara sekalian, tadinya mereka menjauh dari Yerusalem, mereka menjauh dari panggilan Tuhan, dari rencana Tuhan, dari kehendak Tuhan. Tapi ketika mereka mulai melihat, mulai mengenal Dia, dan hati mereka berkobar-kobar ketika Tuhan mulai berbicara kepada mereka, dan mereka mengenal Tuhan, teks ini mengatakan mereka kembali ke Yerusalem dan mendapati ke-11 murid yang lain yang berkumpul, dan 11 murid yang lain ini juga lagi dalam keadaan duka cita, sedih, dan juga patah semangat seperti mereka. Lalu apa yang terjadi? Kedua murid ini berkata kepada mereka, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Kata sesungguhnya ini menyatakan bahwa inilah sebenarnya yang terjadi. Inilah kejadian yang sebenarnya. Dengan kata lain, sikap mereka ternyata salah dalam perjalanan dari Yerusalem meninggalkan Emmaus, menjauh
meninggalkan Yerusalem dan menuju ke Emmaus, meninggalkan rencana Tuhan, kehendak Tuhan, panggilan Tuhan, itu sebenarnya sesuatu yang tidak benar atau sesuatu yang mereka sadari salah. Dan mereka tidak mengenal Tuhan, mereka tidak mengenal bahwa Dia bangkit. Nah, kata sesungguhnya ini memutar balik keadaan. Dengan kata lain, inilah yang sebenarnya, bahwa Tuhan itu telah bangkit. Dan Tuhan telah menampakkan diri kepada Simon. Ini menarik, kenapa kepada Simon? Karena Simon ini, atau Petrus ini menyangkal Tuhan 3 kali. Kita tahu ceritanya Simon menyangkal Tuhan 3 kali. Meskipun Simon menyangkal Tuhan 3 kali, tapi Tuhan tetap datang dan menampakkan diri kepada Simon. Ya. Nah, yang menarik ayat 35, lalu kedua orang itu menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang saya katakan sebelumnya, ketika kita kembali mengingat peristiwa salib, peristiwa penyaliban Tuhan yang disebabkan karena kasih-Nya yang begitu besar kepada dunia, kepada kita semua. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan bahwa Dia mengendaki tidak seorang pun binasa, karena Dia begitu besar kasih-Nya kepada setiap kita, dan Dia mati di kayu salib. Ketika kita mengenang hal itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang menjadi harapan saya yang saya percaya, bahwa Tuhan akan membangkitkan kembali semangat yang sudah pudar, semangat yang sudah karena kecewa, yang sudah pudar karena kecewa, yang meninggalkan panggilan Tuhan, yang menjauh dari rencana Tuhan. Dan ketika Tuhan mengizinkan, saudara mengizinkan Tuhan berbicara dalam hati saudara melalui firman-Nya, ini yang saya percaya bahwa hati saudara akan dibangkitkan kembali, akan berkobar-kobar kembali, akan semangat kembali untuk kembali kepada panggilan hidup saudara, untuk kembali kepada rencana Tuhan di dalam kehidupan saudara. Ini saat yang baik jika saat ini saudara kehilangan visi untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup saudara dan menjauh dari Tuhan, sama seperti kedua murid tadi menjauh dari Yerusalem, mereka pergi ke Emmaus, mereka kembali ke dalam kehidupan mereka yang semula. Tetapi ini saat yang tepat untuk saudara kembali kepada panggilan hidup saudara, kepada rencana Tuhan dalam kehidupan saudara. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Sama seperti Tuhan menemani perjalanan kedua murid tadi. Waktu mereka tidak mengenali Tuhan, waktu itu mereka tidak mengenali Tuhan, Tuhan menghampiri mereka dan bercakap-cakap, berbicara kepada mereka, dan menjelaskan firman Tuhan dari kitab Kejadian dan kitab para nabi, kitab Perjanjian Lama dan kitab para nabi. Ketika saudara mengizinkan firman Tuhan terus berbicara kepada saudara dan saudara mencari Tuhan, dan saudara mengingat kembali kepada visi atau rencana Tuhan dalam kehidupan saudara, dan saudara ketika saudara kembali mengenang peristiwa salib, ya peristiwa bagaimana kasih Tuhan kepada saudara, maka saya yakin semuanya ini akan mengembalikan visi, rencana Tuhan, panggilan Tuhan dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya. Saya akan menutup dengan satu kutipan dari Elizabeth Kubler-Ross. Dia mengatakan, saya langsung terjemahkan, orang itu seperti manusia, itu seperti gelas patri atau kaca patri. Kaca patri itu kaca yang berwarna-warni seperti gambar ini ya Bapak Ibu. Kaca ini berkilau dan bercahaya ketika kena matahari, ketika matahari terbit dan menerangi isi bumi ini, dan kemudian kilauan matahari yang kena ke gelas patri atau gelas berwarna ini, kaca berwarna ini, itu menampilkan keindahan, ya kelihatan indah ya kalau kita melihat dari kejauhan gelas patri atau kaca patri atau jendela patri yang berwarna-warni itu indah Bapak Ibu. Tetapi di sini dikatakan ketika malam hari tiba, ketika kegelapan tiba, keindahan sejatinya itu bukan karena pancaran sinar matahari dari luar,
Tapi keindahan sejatinya justru dinyatakan ketika ada cahaya dari dalamnya dan memancarkan keindahan itu bagi orang-orang yang melihat dari luar. Jadi ketika malam hari dalam keadaan gelap dan ada cahaya dari rumah atau dari ruangan yang memantulkan dan cahaya itu keluar melewati kaca patri atau jendela patri yang berwarna-warni ini. Dari kejauhan orang akan melihat keindahan yang sejati. Bapak Ibu Saudara sekalian, analogi ini saya yakin benar sekali. Ketika kehidupan kita mungkin biasa-biasa saja, tidak ada kejadian, tidak ada tragedi, tidak ada kekecewaan dan pengharapan, Tuhan yang di dalam diri kita membuat hidup kita indah. Orang bisa melihat keindahan itu. Tetapi sebenarnya keindahannya yang sejati hanya ketika ketika kegelapan datang. Justru ketika masa-masa gelap ada dalam kehidupan saudara dan saya. Justru dalam masa-masa mungkin kita bisa katakan kekecewaan, patah semangat, tragedi, kehilangan, kekecewaan. Ketika masa-masa kegelapan itu datang dan kita mengizinkan terang firman Tuhan dan terang Tuhan sendiri yang tinggal dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya melalui pribadi Roh Kudus memancarkan terang dan cahaya itu dan akan menyatakan keindahan yang sejati dari kehidupan kita karena ada Tuhan yang membuat hidup kita indah dilihat oleh orang, bukan hanya untuk kepujian orang tapi untuk kepujian dan kemuliaan Tuhan. Saya berdoa sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bagi saudara yang sudah kehilangan visi dan kehilangan rencana Tuhan, panggilan Tuhan, dalam kehidupan saudara-saudara menjauh dari rencana Tuhan, ini saat yang tepat mengizinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara, mengizinkan firman Tuhan berbicara dalam kehidupan saudara, mengizinkan Dia berbicara dalam kehidupan saudara dan mengizinkan saudara mengingat kembali, saudara mengenang kembali ketika saudara baru bertobat, baru lahir baru. Saudara ingat hari-hari pertama ketika saudara mulai mengenal Tuhan, kasih sejati atau kasih mula-mula saudara kepada Tuhan. Saya berdoa semua ini akan membangkitkan kembali semangat yang sudah pudar. Karena setiap kali kita berjumpa dengan Tuhan, maka ada kehidupan yang diubahkan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian pada hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan, dan saya percaya Roh Kudus berbicara kepada hati kita semuanya, dan mari kita kembali kepada panggilan Tuhan. Jangan menjauh dari Yerusalem, jangan menjauh dari rencana Tuhan, panggilan Tuhan. Mari kita kembali ketika kita sudah melihat Tuhan, mengenal Dia, dan membiarkan firman-Nya berbicara, dan membuat hati kita berkobar kembali. Mari kita kembali kepada panggilan kita. Mari kita kembali kepada Yerusalem yang melambangkan panggilan kita, rencana kita, tujuan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, yang membuat kita indah. Ketika kegelapan datang, justru cahaya Tuhan dalam diri kita dan kehidupan kita membuat kehidupan kita indah bagi orang dan juga bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya mau berdoa untuk setiap jemaat Evanation di Jogja, Evanation Jogja dimanapun berada, atau Evanation di seluruh tempat dimanapun berada, juga pemirsa yang menyaksikan melalui tayangan YouTube ini. Dan kami berdoa Tuhan berkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Ubah hati kami Tuhan. Kau sanggup mengangkat setiap kekecewaan, setiap pengharapan yang sudah pudar, dan membuat kami menjauh dari rencana-Mu, meninggalkan rencana-Mu Tuhan, dan kembali kepada kehidupan kami yang semula. Tuhan, hamba berdoa agar Kau menyatakan diri-Mu sekali lagi Tuhan. Kau menyatakan pekerjaan-Mu di kayu salib dan membuat kami terbuka mata kami dan menjatuhkan selubung, menyingkapkan selubung di hati kami, di mata rohani kami, mata hati kami tidak bisa melihat Engkau dan rencana-Mu. Dan ketika kami mengingat karya-Mu di kayu salib dan membiarkan firman-Mu berbicara kepada kami, dan kami mengucap syukur
atasnya Tuhan. Hamba-Mu berdoa, Kau Tuhan yang sanggup mengembalikan setiap kami dari kekecewaan kami, dari pengharapan kami yang tidak menjadi kenyataan. Kau sanggup bekerja untuk mengembalikan itu semua Tuhan, untuk mengembalikan kami kepada rencana-Mu yang semula, kepada panggilan hidup kami, rencana-Mu yang semula bagi setiap kami. Berkati setiap jemaat-Mu yang menyaksikan tayangan ini, baik melalui Zoom maupun melalui kanal YouTube nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya mengatakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian.